Gempa di Nusa Tenggara Timur, awal tsunami di seluruh Indonesia. Benarkah seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang gempa di Nusa Tenggara Timur sebagai awal terjadinya tsunami di seluruh Indonesia. Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah bisa benar, bisa salah. Kan segala kemungkinan itu ada dua, bisa iya, bisa tidak. Oleh sebab itulah kita harus menyiapkan segala keimanan kita. Kita harus menyiapkan segalanya untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia hidup itu akan mati. Untuk apa kita ributkan begini dan begitu? Masalah isu ini, isu itu, ramalan ini, ramalan itu. Sekali lagi, sudah berkali-kali kita membuat konten video YouTube tentang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyibukkan diri untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah, mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah, apalagi mau mendatangi guru-guru, para ulama sebagai waris para nabi, maka orang itu tidak akan terombang-ambing akidahnya, terombang-ambing dengan ketakutan ini dan itu. Oleh sebab itu, saudaraku, kami akan menjawabnya bahwa apabila di suatu negeri tersebut yang mayoritas penduduknya adalah Islam, maka ada dua cara nih. Ada dua cara agar tidak terjadi malapetaka, musibah dan bencana sebelum kiamat terjadi. Cara yang pertama yaitu seluruh penduduk negeri tersebut mayoritasnya bertaubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, sebagaimana keterangan Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, makana, wa makana, dan tidaklah ada, Allahu oleh Allah, liyu'adzibahum, yaitu akan menyiksa oleh Allahum kepada mereka, wa anta fihim, sedangkan dalam keadaan engkau Muhammad fihim, yaitu masih ada di tengah-tengah mereka. Pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, maka tidak akan terjadi bencana, musibah, malapetaka karena Rasulullah masih hidup. Rasulullah menjadi kekasihnya Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah keadaannya, caranya ketika Rasulullah SAW sudah wafat menghadap Allah Azza wa Jalla? Maka caranya adalah mereka penduduk kampung itu bertaubat bareng-bareng, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman begini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah ada oleh Allah mu'adzibahum, yaitu menyiksa, mengadab oleh Allah pada mereka, wa hum, dalam keadaan bermula mereka yastaghfiruna, yaitu memohon ampun oleh mereka. Redaksinya menggunakan lafaz hum. Hum itu banyak, mereka para penduduk negeri itu bertaubat memohon ampun kepada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka masing-masing komponen bangsa di negara Indonesia ini harus menyadari salahnya masing-masing. Tidak perlu saling menyalahkan sana, saling menyalahkan sini. Rakyat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan rakyat, DPR menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan DPR misalnya. Gak usah salah-salahan. Semuanya harus menyadari, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Jika tidak, maka bisa saja akan terjadi tsunami di seluruh Indonesia. Karena apa? Nikmat dan petaka itu untuk manusia. Jadi Allah memberikan nikmat untuk manusia. Allah mendatangkan petaka, balak, musibah, bencana itu juga untuk manusia. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak ingin tsunami terjadi di seluruh Indonesia, maka masing-masing komponen bangsa mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wakil gubernur, kemudian anggota DPR, MPR, semua pejabat, anggota TNI, Polri, PNS, pengusaha, rakyat jelata, semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak usah menyalahkan sana sini, ya kan? Mari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini banyak dosa. Setelah kita bertobat, kita memperbaiki diri. Yang muslim-muslim harus rajin untuk mengkaji Al-Quranul Karim, sehingga kitab Allah itu tidak tersia-sia. Allah sudah mengirimkan surat cinta, tetapi disia-siakan, enggak pernah dikaji. Makanya alam ini semakin ngamuk, mulai dari Semeru sudah batuk-batuk, kemudian gulung berapi mulai bergoyang-goyang, kemudian lagi adanya gempa di NTT, dan nanti kalau menyusul bagaimana? Bisa saja terjadi tsunami di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu mari wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, sadar, kita bertaubat kepada Allah. Atau misalnya gini, kalau misalnya nggak ada yang bertobat nih, masih gengsi masing-masing, ya udah. Ada kemungkinan kedua, sebagaimana keterangan hadisnya Rasulullah SAW. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu arba'una rajulan min ummati qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Yang artinya telah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu arba'una rajulan, tak henti-hentinya senantiasa ada oleh 40 orang min ummati, dari umatku, jumlahnya 40 nih, qulubuhum ala qalbi Ibrahim, yang mana hati mereka itu seperti hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yadfa'ullahu bihim an ahlil ardi, Allah menolak dengan sebab 40 laki-laki itu, 40 orang itu, dari segala macam kerusakannya penduduk bumi, termasuk gempa bumi, tsunami dan seterusnya. Yuqalu lahum, mereka ini dikatakan al-abdal, waliullah abdal. Kalau memang di Indonesia ini ada wali abdal, maka insya Allah bahaya, bencana, musibah, malapetaka itu tertolak. Innahum la yudrikuha bisolatin wala bisomin wala bisotoketin. Sesungguhnya mereka itu tidak mendapati oleh mereka pada kedudukannya itu, kedudukan wali abdal, bisolatin dengan sebab solat, wala bisomin dan tidak dengan puasa, wala bisotakotin dan juga tidak dengan sebab sotakoh. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa bima adrakuha, lalu dengan sebab apa mendapati oleh mereka pada kedudukan wali abdal itu? Qala, Rasulullah bersabda, bisakhai, dengan kedermawanan, wan nasihati lil muslimina, dan dengan nasihat kepada orang-orang Islam. Jadi ciri-ciri wali abdal ini orang yang dermawan dan selalu menasihati kaum muslimin wal muslimat. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu arba'una rajulan yahfadullahu bihimul arda, kullama mata rajulun abdalallahu makanu akhar wa hum fil ardi kulliha. Tak henti-hentinya di muka bumi ini selalu ada 40 wali Allah yang Allah menjaga bumi ini dengan sebab wali itu, yang jumlahnya wali abdal selalu 40 orang. Karena setiap ada satu yang mati, maka Allah menggantikan kedudukannya itu pada wali yang lain, sehingga disebut wali abdal, abdalallahu makanu akhar wa hum fil ardi kulliha, mereka itu berada di muka bumi ini seluruhnya. Rawahu al-Khallalu fi karamatil awliya'i, rawat telah meriwayatkan pada hadis al-Khallalu oleh Imam al-Khallal fi karamatil awliya'i, di dalam kitab Karamatul Awliya. Jadi jelas, mari kita bertobat bareng-bareng, kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mulai dari pejabat hingga rakyat. Enggak usah saling salah menyalahkan. Tetapi kalau seandainya diajak bertobat ini sulit,
maka kita berdoa saja, berharap semoga di Indonesia ini masih ada wali-wali abdal, sehingga Indonesia aman dari segala macam bala, musibah dan petaka. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.